Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur 'indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qawim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari yang 12 itu 4 namanya bulan haram. Yang demikian itu telah ditetapkan dalam agama yang kokoh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai dengan sama mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai wujud dari rasa syukur kita karena sampai kini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kaki masih ringan dilangkahkan, tangan diayunkan menuju masjid. Dengan kesadaran dan keinsafan untuk memperbanyak bekal nangka dibawa ke kampung akhirat. Kita bermohon kiranya selagi hayat di kandungan badan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin untuk memanfaatkan umur nama kita sisa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat yang salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian malam kini kita mulai dari mengkaji bulan. Kita sama tahu bahwa ada 2 bulan-bulan yang awak pakai ataupun yang awak lalui di dalam kehidupan. Pertama, bulan-bulan yang terlingkup di dalam tahun Masehi. Bulan-bulan yang terlingkup dalam tahun Masehi itu ialah Januari, Februari sampai Desember. Sampai kini itu mah tahun Masehi itulah 2025. Kemudian yang kedua, bulan-bulan yang terlingkup dalam tahun Islam yang kita kenal dengan tahun Hijriyah. Nah, tahunnya tahun Hijriyah, tahun Islam, sedangkan bulannya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Jo sebanyak 2 balik. Nah, sampai kini lah berjumlah sampai balik sampai 26 Hijriyah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jumlah bulanan 2 balik itu bukan berdasarkan kepada kesepakatan ini mama. Bukan kepada kesepakatan nenek mama, indak pula berdasarkan kepada keputusan wali negari, keputusan camat, bupati ataupun gubernur, indak pula presiden, tapi tertulis di dalam Quran. Nah, tadi lambo sabuikan dalam surah At-Taubah ayat nangka 36, inna iddatash syuhur 'indallah itsna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu sebanyak 2 balik. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah.
Jadi 12 bulan mulai daripada Muharram sampai Zulhijjah. Tambah pula celai ko awak masukkan ke dalam Januari sampai Desember itulah meniru sawananya itu. Jadi nasa tahun ko harinya tu mah 360 hari dibagi 12 bulan. Manyo bulanan 12 itu atau mana lawak sabit tadi. Jadi tanya tu bulanan 12 itu ketetapan dari Sang Pencipta. Baso nasa tahun tu dibagi 12 bulan. Nah khusus dapat kita sampaikan secara ringkas. Nambah buek-buek namo 12 nyo lah jaleh 12 bagiannya kok. Cuman ba caranya membedakan nan pertama nan kedua. Kalau umpamanya sebulan di 30 nan pertama ba membedakannya jo 30 nan kedua. Ba membedakannya jo 30 nan ketiga. Dibuatlah namo. Kok tumbuh di bulan Masehi itu mah 30 pertama atau sebulan pertama dia giah nama Januari. 30 nang kedua dia giah nama Februari. Nah tu magiah nama tu indak dia giah begitu saja. Tentu ada pula sabok jo karano jo latar belakang. Nah secara pendek disampaikan kepada kita. Nama-nama bulan Masehi itu adalah berdasarkan analisa pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Yunani sangke siswa. Yaitu kurang lebih 200 atau 250 tahun setelah Nabi Isa mati. Setelah Nabi Isa mati, walaupun beko metongnya mulai semenjak Nabi Isa mati. Berdasarkan apa tu? Eko berdasarkan pendapat kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat orang Yunani kayak itu. Ya tentu nanawa dalam saji kulun ado nabi lain kayak itu seorang Allah aja lah. Bacaronya orang Yunani konyo menyembah dewa. Dewa yang disambahnya itu dewa matahari, dewa Sun namanya. Menurut keyakinan orang Yunani, dewa matahari yang sambah itu beranak pinak. Ada anaknya bernama Pibril, ada anaknya bernama Yanuar, ada anaknya bernama Maris, ada anaknya bernama Yulia, itu dijadikannya nama bulan. Kemudian September, Oktober, November itu bahasa Yunani itu asalnya secara sekilas saja. Jadi kalau ada anak-anak awak kini bernama Yanuar, itu nama dewa tu atau nama anak dewa. Itu kalau di tahun Masehi. Aba pula di tahun Hijriyah atau tahun Islam. Nah tahun Islam ke apa ibu? Bulan-bulannya lah ada sejak sesua. Apa bedanya? Bulan-bulannya itu malah ada semenjak dari Adam lah ada. Sejak dari Ibrahim lah ada. Tapi tahunnya baru dihitung mulai semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya lah ada tanggal lain Nabi, tapi tahunnya lu naik. Umpamanya mau tanya ibu kini. Tanggal bara Nabi Muhammad lahir di bulan Arab. 12 Rabiul Awal. Tu betul tu. Tahun berapa? Tidak boleh. Karena memang tahunnya lu nado. Hanya disabi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu baru. Karena tanggal itu 12 Rabiul Awal ada tentara Abraha pasukan bergajah tujuan menyerang Ka'bah. Sehingga itu peristiwa yang paling menonjol sangke itu. Keumpamanya peristiwa yang menonjol itu umpamanya diserang oleh harimau, mungkin namanya 12 Rabiul Awal tahun harimau mungkin. Karena tahun lu nado leh. Yang kedua, tanggal berapa Quran turun kalah doma. 17 Ramadan. Tahun lu nado leh. Hanya tahun 40 usia Nabi. Itu baru. Jadi nasa tahun tu lah ada putarannya 12 bulan. Ayah nama-nama bulan. Tapi nama tahunnya nak boleh. Nama tahun di dalam Islam tu itu baru dihitung semenjak dari pemerintahan Umar bin Khattab. Nah pemerintahan Umar bin Khattab itu adalah setelah Abu Bakar. Abu Bakar setelah Nabi meninggal. Abu Bakar sampai tahun, Umar bin Khattab 12 tahun. Waktu pemerintahan Umar bin Khattab tu lah. Dimulai dihitung tahun Islam. Dari mana dimulai? Dibuatlah kesepakatan waktu itu dia dua musyawarah. Macam-macam usulan.
Ada musul ba'a kalau saja Nabi Muhammad lahir luak buat detong tahun wak bantu orang Nasrani metong saja tahun Nabi nyo lahir Nabi Isa. Ba'a kalau dewa detong lo saja Nabi Muhammad lahir. Tu usulan pertama. Adalah musul ba'a kalau seandainya saja Quran turun. Adalah musul ba'a kalau saja perang Badar, macam-macam lah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusul ba'a kalau saja Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Masing-masing pengusul diminta alasannya. Mencancang berlandasan bakato alasan. Ternyata alasan yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib dianggap paling kuat. Diputuskanlah waktu itu. Tahun Islam itu mulai semenjak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah sampai kini itu nak pakai. Makanya namanya tahun Hijriah. Berasal dari hijrah. Atau dengan nama lain tahun Islam. Nah itu sekadar maklumi saja. Jadi kau orang ngaji ada luarnya saya wak itu katanya. Ndak lo harus perlu apa guys sebab ndak kaujian wagai dah. Sekadar diketahui saja gitu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi lah mau sampaikan tahunnya alun banamo tapi bulan-bulannya lah ada saja dari siswa. Makanya mana dulu Nabi Muhammad lahir pada Nabi Ibrahim? Tentu dulu Ibrahim. Nabi Ibrahim lah ada tu apanya. Lah ada bulan kayak itu. Sehingga Nabi Ibrahim bertemu jo anaknya Ismail tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Apa tu hijrah Nabi Muhammad jauh halus sudah itu. Jadilah ada Zulhijjah. Nah kemudian tanggal itu pula orang menduga Adam jo Hawa bertemu di Padang Arafah jo di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Bahkan ada namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu bila tu? Tanggal 10 Muharram. Abang mengko sampai puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram itu ada 10 peristiwa yang terjadi. Topan Nabi Nuh, Nabi Yunus dimakan ikan. Nah, Nabi Musa membelah laut dan banyak peristiwa ada 10. Jadilah ada Muharram. Tapi tahunnya alun ado. Nah Bapak Ibu lah ditetapkan oleh Allah semenjak dari siswa dari 2 balik bulan itu arba'atun hurum. Ada ampe yang disebut dengan bulan haram. Jadi masing-masing bulan tu memiliki keistimewaan. Mana nampak Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kau namanya bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Aku namanya bulan haram. Anak haram ndak boleh berperang di bulan itu. Ndak boleh berperang di bulan itu dan itu disepakati oleh orang Arab sangke itu. Sehingga kalau lah di bulan haram ko mereka agak aman kamapai sabo ada gencatan senjata. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, nan kawak bahas malam kini adalah bulan Rajab sebagai satu bulan haram. Sesudah Rajab tu ada Sya'ban. Sesudah Sya'ban tu ada Ramadan. Aku nan tahun kini tu mah 7 balik hari lai puasa lai. Tiba Ramadan lai. 7 balik atau 8 balik hari lai puasa lai. Dalam sebuah hadis Nabi awak menyatakan Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Sya'ban bulan Allah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Aku nak awak bahas kini. Dan tentu pembahasan awak beko awak arahkan baca caranya dan harus awak lakukan persiapan sebelum awak masuk ke bulan Ramadan supaya Ramadan tahun kini bisa lebih rancak dari Ramadan tahunan lalu. Itu yang awak inginkan sebenarnya. Seketik disampaikan bahawa mengko sampai Rajab disebut dengan Syahrullah. Rajab adalah Syahrullah. Rajabun itu disebut dengan bulan Allah kecek Nabi. Pertama ambo diisra' mi'rajkan oleh Allah di bulan Rajab. Nah, ambo diisra' mi'rajkan di bulan Rajab sehingga Allah berkuasa penuh terhadap diri ambo.
Lalu cielenan disebut dengan Syahrullah bulan Rajab tadi. Rajabun itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa artinya menetes atau meleleh air. Apa yang menetes dua waktu itu? Di bulan Rajab Allah menurunkan rahmat. Bahkan ada disebut bulan Rajab kau dengan bulan Asam. Bahasa Jawanya adalah pekak, tuli. Tuli di siko. Ndak ada tadanga azab Allah di bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab kok Allah hanya menurunkan rahmat saja. Menurunkan rahmat yang berlimpah ruah. Rahmat terbesar di bulan Rajab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra mi'rajkan. Itu yang menjadi latar belakang bulan Rajab disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Kemudian bagaimana pula dengan Sya'ban disebut oleh Nabi Asy-Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan Nambo. Nah, Bapak Ibu, ditanya Nabi, "Ba mangko bulan Sya'ban kau sebut bulan engkau wahai Rasulullah?" Jawab Nabi, "Karena di bulan Rajab kolah diturunkan ayat surah Al-Ahzab ayat 52, yaitu perintah untuk berselawat ke Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawat pula lah kepada Nabi. Jadi dengan turunnya ayat ko, Nabi mendapat selawat dari seluruhnya. Tidak saja dari seluruh manusia, umatnya, tapi juga dari malaikat dan dari Allah sendiri. Sehingga gadang hati Nabi. Maka Nabi menyebut bulan Sya'ban tu bulan ambo. Bulan Sya'ban tu ambo mendapat rahmat dan pilihan gadang. Iaitu ambo mendapat selawat di bulan Sya'ban. Sehingga ada orang menyebut bulan Sya'ban tu Syahrul Salawat, bulan selawat. Itu pengetahuan lo di waktunya. Bapak Ibu hadirin sekalian, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat ke Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai orang-orang beriman, atau mestinya tu berselawat lo lah kepada Nabi. Ambo yakin awak nak berada dalam masjid kalau tari berselawat. Tapi maknanya awak berselawat ke Nabi. Iyo maknanya orang selawat lewat. Tu nak mau itu jawabnya kan. Sebab kalau tidak mengerti dan tidak paham bahwa di dalam satu ibadah ragu ibadah itu jadinya. Hanya berbeda. Allah berselawat berbeda makasihnya. Malaikat berselawat berbeda makasihnya. Awak berselawat berbeda makasihnya. Nan jale apa Ibu? Jangan sampai ada amal ibadah nan awak karajon kau untung untuk awak nak tahu. Bah mengkau awak disuruh sembahyang. Bakal sudah senang. Yo, orang sembahyang lawak. Guru menyuruh awak salat. Apa keuntungan yang dapat awak peroleh dari salat? Apa keuntungan yang dapat awak peroleh dari sedekah? Dan apa keuntungan yang dapat awak peroleh dari berselawat? Pemahaman awak tentang itu akan mendorong awak beribadah terlalu banyak. Jangan sampai awak cuman yo nanjaleh guru ambo menyuruh bantu itu. Jangan begitu saja. Jadi sampai awak paham danya. Nah kini seandainya ambo tanya bantu itu, apa keuntungan dapat kita peroleh jika kita bersalawat kepada Nabi? Paling jawabannya ambo yakin, ya karena awak disuruh itu adalah ibadah kan itu. Kini awak cancang tara supaya kami sehingga mengaji sampai tamai, menjapui sampai tabao, dikai sakah, dijulu arare kan itu nanya. Nah Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Manusia atau umat Islam kita kok bersalawat itu maknanya berbeda. Nanjaleh artinya bersalawat itu mengucapkan selamat. Nah kalau seandainya hanya pengertian awak mengucapkan selamat, bangko Allah bana mengucapkan selamat ke Nabi Muhammad, bawana Nabi Muhammad. Bakok malaikat bana ko awak jadilah. Bedanya kalau Allah berselawat maknanya Allah memberi rahmat. Itu maknanya.
Allah berselawat kepada Nabi. Maknanya Allah memberi rahmat kepada Nabi. Nah itu maknanya itu. Alhamdulillah paham Cik. Malaikat berselawat maknanya malaikat bermohon kepada Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Nah itu maknanya. Nah jadi malaikat berselawat kepada Nabi, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Nah, tentu ada orang bertanya, doa apa tu Nabi minta dek Nabi kepada Allah untuk dikabulkan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, rambut kusui tentu disikek. Sikek di Bali ke Pasalamo. Ai kolon cak mengaji depan disikek, alun jadi awih ayah le tibo. Tu apanya. Tu pantunnya tu kalau dia abo tentu mau jual abo. Di mana mau jual abo? Artinya main-main di waktu patang. Main berdua-dua. Ai kalau ambo mangkonya senang karena teta dua cuman dia ambo. Kan itu. Jadi Bapak Ibu walik karena tadi kalau malaikat berselawat artinya malaikat mendoakan kepada Allah, ya Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad Bapak Ibu. Di waktu nafas beliau mau bertiup terakhir atau sakaratul maut, ada 3 kalimat yang keluar dari mulut Nabi. Bara keluar dari mulut Nabi 3. Yang keluar ummati, ummati, ummati. Aku nang keluar dari mulut Nabi. Kalau lah tasawuf umatku, tentu wak merasa termasuk ke dalam. Nah hidup di zaman kini. Maknanya ummati, ummati, ummati ko. Nabi awak pernah berdoa Pak Ibu. Dan doa Nabi ko indak dikabulkan oleh Tuhan. Nabi diagih keterangan oleh Allah bahasa kalau orang tu ndak orang elok, sakit ke mati ko indak bersiaga. Di waktu Nabi kamanarangkan kaum takana dek Nabi nas ketik ko rare haya mato Nabi ke bawah membasahi pipinya. Bertanyalah sahabat Rasul bah mangko manangi tu gau. Tentu biasa sahabat bertanya nak bantu ambo kini ala menangis ya tu bertanya ibu mangko marawang tu ya. Tu itu ibu. Jadi disasak ada sahabat panang kau tangihan. Nang sawananyo kecik Nabi. Ndak taluk dia ambo ka menyampaian doi. Tapi dia ambo disasak jo pertanyaan, biarlah ambo sampai juga. Ambo baru saja berdoa, Allah kurang berkenan mengabulkan. Nang kau doakan tu, ambo kan baru dia tahu. Sakit ke mati tu ondende itulah nak taluk dia mau menyampaikan ke kalian. Ba'a Rasulnya. Coang cari kambiang lah agak 70 ekor. Kambiang itu 70 ekor. Anggan tuang ke 70-annya. Sudah anggan tuang ke 70-annya. Angkuba idu-idu kambiang tu. Abah menuri ang. Tak keke kambiang tu dek galak atau memaki ada kesakian. Tentu memaki ada kesakian kambiang tu. Aku puan sakit na 70 atau itu rasa sakit mati je Nabi. Itu nang ka menimpo mai ambo. Ambo berdoa ke Allah. Kalau rasa tu bana sakit ke mati ya Allah. Kumpuakalah seluruh sakit mati umai ambo tu. Agiang kambo surang bi ambo menangguang. Aku nandak dikabulkan ya Allah. Cuma ambo sampaikan ke kalian. Sakit nak bantu itu kamati kalau mai ambo tu bangkang merengkang kali karyati. Kalau nyole elok le taat le solih mangarajon surah mantian takah insyaallah lai indah dari itu. Itu nan ambo tangian. Ambo tari berdoa ringankan. Ringankan ya Allah. Salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan 'indal maut. Kan itu doa awak. Berikan ambo rahmat di waktu ambo mati ya Allah. Bi husnil khotimah, dengan baik kesudahan. Kan itu. Jadi itu yang dinoakan dek Nabi.
Itulah doa Nabi kalau yang malaikat membantu. Ya Allah kabulkan doa Nabi itu. Supaya awak umatnya kok jangan sampai dapat awak sakit mati nak bantu itu. Gadang hati awak tu ke Nabi itu enggak. Tentu gadang hati awak ke Nabi. Itu pemahamannya tu. Nah oleh karena itu kok yo gadang hati sallu alaih berselawat pulo lah ke Nabi. Makanya apa ibu awak selalu berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurangnya. Setiap menanga orang menyebut nama Nabi Muhammad, maka awak sambung di belakang sallallahu alaihi wasallam sekurangnya. Makanya sampai Nabi mengatakan ainal muflis, ainal muflis. Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Ada sahabat menjawab, nam bangkrut tu Rasul nanda ada punya ciala julai. Arato tak punya, bini tak punya, anak tak punya. Itu nam bangkrut. Kecek Nabi ndak itu nanda makasih dah. Nam bangkrut tu adalah orang yang menanga orang membaca nama dan nyangangu seh. Itu nam bangkrut. Makanya setiap awak menanga orang membaca Muhammad, awak sambung sallallahu alaihi wasallam. Abang tu awak berselawat ke Nabi. Awak mengucapkan selamat kepada Nabi. Pada Nabi kulah dijamin keselamatan. Berbantu galih teh talu wah. Jangan curiga lah mulung kami minum lagi lah. Kulah panua galih tu masih setengah. Lah panua. Coba jawab dia ibu. Ibu kau tak mau menjawab aniang saya boleh ibu. Kalau lah panua galih kau diisi tahu apa jadinya? Melimpah. Limpahnya juga tu untuk awak. Limpahnya tu untuk awak. Paham tu? Makin rajin wak maisi galih panua, makin banyak limpahannya. Nabi nyolah panua selamatnya. Malah dijamin masuk surga Nabi mah. Wak ucapnya selamat kanyo. Makin rajin wak maisi galih panua, makin banyak limpahannya. Limpahannya makin banyak untuk awak. Nandak satu-satu maisi galih panua, yo tak dapat limpahan. Itu maknanya wak berselawat. Adi mulai dari kini kok berselawat, kalau kapaham wak mengkasih selawat itu. Orang selawat, baru selawat. Orang tak selawat loh. Ndak itu jawabnya loh. Makin awak isi, makin banyak limpahan. Limpahan tu makin banyak dewa. Sehingga aulan nas yaumal qiyahmi aktsaruhum alayya shalah. Umat ambo nampal yang utama dakek kambo nanti di akhirat. Nampal yang banyak berselawat kambo. Itu gitu. Nah, ayat nama merintahkan berselawat ke Nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Surahnya surah Al-Ahzab. Ayatnya nangka 62. Bunyinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun. Makanya Nabi menyebut bulan Sya'ban tu bulan nabo. Kalau duduk ibu pak ya. Bulan yang ketiga Nabi awak menyebut war Ramadan syahru ummati. Sedangkan bulan Ramadan bulan umatku. Nah kalau Ramadan bulan umatku tentu baraso satu luak di dalam. Sebab awak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamang ko sampai ya bu Ramadan disebut bulan umatku. Aku pak-pak dan ibu-ibu kira-kira siang wak babi hari, malam wak babi minyak. Ndak kayu janjang di kapiang, ndak ameh bungka diasa. Alun tentu ke subuh lah tiba di masjid. Alun jaleh ke magari lah tiba di masjid. Malah kadang ke semayang magari 4:30 lah tiba di masjid. Kasemayan subuh awak menjaga garin. Kutigo lagi digundanya pintu. Ringan kaki dilangkahkan, ringan tangan diayunkan. Duduk melapak maduk ke guru. Ada nama sanda, ada nama unju. Ada nama aduk, ada nendak. Ada nama bantu bayu mana, ada nama lengah-lengah saja. Kan macam-macam. Bantu awak, nan duduk dengan saji kau. Nawak cari kira-kira siang babi hari malam babi minyak. Tentu ada nawak cari. Nampal yang payah dalam video kau kendak ketentuan aja.
Ndak baik gage nyor arah ke ketua baru tu ha. Yo wana bagage sok. Biasanya orang bagage kau tentu ada nandi tu tuju, ada nandi cari. Dek sange gage tak kaji awak. Tapi kama entah ndak jale roh ha. Kan kabua lapar. Habis tu pula awak siang babi hari malam babi minyak. Alun tentu motori ketabi ala menunggi di ladang. Ala betul mam terima lo rangi malam jo rangi siang menyunggi jo baru di sawah. Kira-kira nawak cari nawak usahawan. Nah, kau harus dua-dua jo. Tentu bapak dan ibu. Ndak lain ndak bukan nawak usahakan adalah bawa mendapatkan husnul khotimah. Akhir kehidupan awak yang elok. Gunanya siang babi hari malam babi minyak. Lah patik minum tak minum, patik makan tak makan, paneh di tanu, hujan di tampuah. Tapi tujuan tak jaleh. Gunanya. Nan awak cari adalah husnul khotimah. Ba'a nanti akhir kesudahan kematian waktu. Awak tutup dengan baik akhirnya. Bi kalimatin la ilaha illallah. Kok tiba di akhirat masuk surga jannatun naim. Kan itu nak inginkan lah. Ambo yo jika dia tanya orang babu ya. Ambo yo siang berbari abadi, malam berbabi minyak, beribadah, beli umbuat, bersedekah, segala macam menolong orang. Ambo ingin surga jannatun naim. Yo itu cik ambo. Jangan sampai ambo yo bersedekah, ambo yo ilmu dia kata ke bawah siang berbiari malam berminyak. Atiwa dia kira tasarah kalau lah beko. Tak itu dah. Memang awak tunjukkan ke Allah awak ingin masuk surga jannatun naim. Makanya awak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berikan kami dunia kebahagiaan, berikan kami di akhirat kebahagiaan dan hindarkan kami dari azab neraka. Dan nanti di akhirat terserah kepada Engkau. Tak itu doa awak dah. Masuk ambo ke surga, hindarkan ambo dari neraka. Nah Bapak Ibu, masalahnya kini kan begitu Pak. Iyo awak siang hari, babi hari, malam babi minyak, ingin masuk surga. Iyo li kata capai dia awak. Nyo ingin buliah, iyo li kata capai. Sabok sarai nang kaparaluak panui untuk awak masuk surga tu banyak amik. Umpamanya beko al jannatu mustaq. Surga itu rindu kepada beberapa orang. Kau tidak termasuk awak bakar. Awak senang ingin ke surga jajuk ke awak. Tentu tidak kunyam terbuka je pintu tu. Aku nak bedo. Jarinso tu arti rindu seorang. Awak senang naik nyo lari. Tentu nak bertamu barang tu doh. Dereng kana hati nak kenyo. Iwa anang kana hati tapi nyo jajuk kang. Kami itu kan sudahnya. Tentu nak keserupo, nak ke bertamu barang tu doh. Nah, untuk gayung kasambi kato kajawe nak bertamu rueh juk buku Allah magian kawa bulan Ramadan. Banyak kadang tiwa lo. Baca caranya tu Pak Ibu. Baca caranya tu biar nak paham lo kami punya. Syarat untuk masuk surga tu banyak tapi bisa disimpulkan dua saya. Pertama berasal dari dosa. Nah itu. Yang kedua ada ibadah. Wak baca cik. Kok nan dosa kayo lihat wak buat nak? Ada ibu buat dosa? Lain. Pak kali ada buat dosa nak? Sedangkan nambah saya lagi loh. Antahlah warah dosa nak wak buat. Memang kalau secara kajian agama dosa itu dua macam Pak Ibu. Pertama ismun, yang kedua zambun. Ismun dosa gadang. Kalau nan dosa gadang ko barangkali lain tak kata apa buat doa. Membunuh orang kali luna doa dia doa. Nan dalam masjid ibu-ibu lah doa bunuh orang. Lain tak doa apa yakin pun tak perlu ada doa. Minum-minuman kareh kali tak ada. Makan ratu anak yatim kali tak ada. Makan riba kali tak ada. Bazina kali tak ada. Bajudi kali tak ada.
Tapi nama bayonan zambun doso ketek. Kalau doso ketek ndak yakin nambo nang kata indawa. Gak seorang Allah aja dalam saji kan. Nang doso ketek tu ya. Doso anggota. Ismul a'dha. Doso mato, doso talingo, doso mulut, doso hidung, doso tangan, doso kaki. Abilonya berdoso kalau mengarajuanan salah. 360 hari setahun. Gak sekali ndak do mato ko sasek mancali nan larang. Gak sekali se. Aku adolan berani ambo insyaallah ndak buya. Karagu yo tu. 360 hari dalam setahun agak sekali telingo ko ndak sasek menangau ta orang nan larang. Ndak agak sekali tangan tersasek mawai merasuk nan larang. Agak sekali kaki salah melangkah nan kata larang. Suli awak kameto. Suli awak kameto. Oleh karena itu Bapak Ibu antalawara doso mato. Antalawara doso hidung. Maidu segala macam Antalawara doso telingon, tawara doso lidah, doso tangan, doso kaki. Ndak tetong le. Jika dibanding jo umu awak nanalawak pagunokan. Kadang Bapak Ibu. Nah. Pukul 8 lah sudah. Pukul 8 baru pagi lah sudah doso 3. Di mana doso 3 tu biar. Pulang semayang subuh mengecek berdua. Namanya qati'ah mah. Ti'ah. Sana namanya? Qati'ah. Panggilan si ti'ah. Ti'ah. Iyo te. Di agak terbedo dan kini dia kawah. Aduh piti kau agak 200. Hari kan Jumaat tapi kabar amannya ni kau kini wah. Jawab qati'ah. Dete agak terbedo sari mihalah. Jangan tak berpiti mau kena tak. Pada piti ada kau mas 1 juta. Lah udah suci. Kalau lu tu. Piti ada tapi para lu untuk anak lain. Tu nak ada saudara. Pisari mihalah je tak ada. Mas rimi tak lo. Mati pitinya mak. Harus suci. Lah tiba di rumah kutujuh baru sedang menyapu lalu orang di laman. Mungkin nete ita kok baca lo gak tagageh lalu di muka rumahnya. Ada te ita. Ita udah. Asal namo mah. Ete ita itu gageh lalu di muka rumah tentu agak mengerik-garik baju kau di angin. Baju kau agak baru. Kecik qati'ah dalam hati. Baru itu baju. Lama enggak lo. Pada orang nak jalan pun tak ada niat itu. Lah 2 dosa. Tu buat dia apa pukul 8:30 tu loh. Wah jalan kapi ke kadai kau kawan lah menunggu minum pagi namanya. Menyapu anak-anak. Kamu apa? Mampak dang. Lah 3 dosa. Jadi dosa-dosa kete. Jadi kalau kaji-kaji entahlah warasa. Seikhlas tu anak menyapu kamu apa? Mampak dang. Kecil lah Pak Pika kadai itu ke mana? Aku raja orang 1000. Kadang cak tu. Kau enggak kamu apa? Mampak dang. Jadi 360 hari setahun wak lalu indak yakin awak. Nah, datanglah bulan Ramadan. Dek dosa ko sangat murah munculnya, maka Allah dengan kasih sayang yang diberikan kepada kita capek lo habisnya. Baca ronya dengan amal ibadah di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Sianan mengamalkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan. Siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah mengampuni segala dosanya yang berlalu. Pada kadang hati waktu. Pada kadang pahalunya tu. Habis dosa-dosa ketek tadi, dek puasa. Habis dosa-dosa ketek tadi, dek awak mengamalkan tarawih, tadarus, mendengar ceramah, bermajlis taklim pada malam di bulan Ramadan. Itu tu adalah keyakinan yang wajib kita yakini. Barang tak kadang hati awak dengan masuknya bulan Ramadan. Itunya Pak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala 1 hari setelah kita selesai menunaikan Ramadan,
Besoknya awak melaksanakan satu solat. Solat namanya tu solat Aidil Fitri. Kau awak tahu Aidil Fitri itu kalau umpamanya diterjemahkan ke dalam bahasa awak artinya. Aidil Fitri arti bahasa awak, Aid itu kembali. Fitri itu bisa futur, bisa fitrah. Jadi Aidil Futur jadi Aidil Fitrah jadi. Aidil Futur kembali boleh makan siang. Boleh tidak puasa balik mulai 1 Syawal. Tapi yang pokok Aidil Fitrah kembali kepada kesucian. Bahkan Nabi mengajak kayaumin waladathu ummuh. Bantu anak yang baru saja lahir bersih pada tanggal 1 Syawal tu awak bersih seperti anak baru lahir. Tidak ada dosa. Apa muka sampai yang disebut bersih tidak ada dosa 1 Syawal? Karena awaklah mengajukan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa awaklah diampuni sadonya. Akulah makanya disebut Ramadan bulan umatku. Itu yang kedua Pak. Dua hadisnya cukup panjang. Dek sangat panjang hadis tu sehingga tidak lo dapat dan mau lafaznya dah. Cuman maknanya lain. Inna iblisa alaihi la'nah lailatal aidi fayasihu fayajtami'u ahluhu haulah. Itu awalnya. Aku dek gara-gara awak lah berasiah tadi kok. Sesungguhnya iblis setan laknat bersorak sekuat tenaganya, ketuanya mengkasihnya. Pada malam besok hari raya. Akibatnya seluruh anak buahnya bersekumpul di sekelilingnya. Fayaqulun dan bertanya, ya Sayyid, maza? Hai Tuan, bamang kau bersorak arah itu? Qala, ketuanya menjawab nama sorak tadi, la syai', ndak ada cialah jarah. Walakin hanyalah qad sami'tu innallaha ghafara hadhil ummah. Ambo baru saja mendengar sabantako. Allah sudah mengampuni seluruh umat Muhammad. Sehingga besok paginya kau keluar dari rumah bantu anak ketek baru lahir. Kalau seluruh umat Muhammad itu sudah bersih, awak setan kamangalai tunan dan resan dijalih dia kecek ketuanya kanak buah. Oh bitu tuan yo. Abana rancak tuan. Tu mangko jadi bersorak supaya kalian berkumpul. Dia donang kalian sampaian dijalih kecek ketuanya. Amadora pe lahnya malam tu. Kalau dalam pertemuan lain itu kadang mau sampaikan, maka malam itu berkumpullah mereka di sekjen PBB setan. Itu kayak apa tu? Karena diundang oleh sekjen PBB. Pikul saji Nurul datang. Juang arah tadi itulah penyampaiannya narancak. Nah Bapak Ibu, maka setelahnya membahas berdiskusi, bercerita-cerita, boleh ia kapan buluh, boleh kata kamu pakai malam tu, dapat kesepakatan. Bunyi kesepakatan itu ditulis. Fa'alaikum an tasghuluhum bil ladzati wasyahwati wasyarbil khamri hatta yabghadahumullah. Aku nak mencamih doa apa? Oleh karena biswa umat Muhammad termasuk awak nan di Tanjung. Kakalua tanggal 1 dek nyolah barasia balik. Maka saya tugaskan kepada setiap kalian nama kumpul di mukonya tadi. Setelah pertemuan ini menyebar kepada seluruh kampung. Pai menemui umat Muhammad balik. Duduk dekatnya lalok. Sehingga besok pagi seketikanya jago. Antasghuluhum bil lazati wasyahawati wasyarbil khamri. Kalau dapat buiknya balik menjadi sibuk dengan yang serba lezat. Dengan yang serba nikmat. Dengan yang serba baru. Kalau lebih bisa sampai menuntuaknya balik. Sehingga Allah kembali menjadi marah kepada mereka. Itulah yang kadang sampai kepada kalian. Setelah ikut kalian mubar dan capek-capek lari. Tamai umat Muhammad itu termasuk Nani Tajuang. Terima kasih. Sehingga jaga lalu hari raya itu pagi. Ndak beribadah terangal. Di kesudah baju baru. Dan di tukang jahit. Keciknya pagi. Kau japui mah. Lain tak kau kunci kadai plastik tu pagi wah. Rupanya setelah pagi kadainya berkunci. Tak jadi pergi semayang. Bandak semayang, bandak payang semang rayo. Tu mah plastik tu kejadian pagi sudah. Kira kadainya hampir kunci dang. Banyak yang kapai
Ndak jadi sembahyang rayo dek gara-gara serba baru. Bako batu tuik je rumah bagi rayo ketiah tadi kan. Bang kamu membuka kue lumah buik lain serba lezat maknanya tu. Jadilah mulai ada tanggal 1 sibuk balik. Naiko sebagai suatu bukti dakwah bahasa memang bulan Ramadan tu membuat awak menjadi suci sehingga setan saja gemas kalau kecil anak awak kini. Barek sakit hatinya kawak. Oleh karena itu, marilah kita amalkan Ramadan yang akan datang 7 hari lain dengan baik sehingga batu-batu membuat awak menjadi suci. Cuman Bapak Ibu, awak tambah semini lai, orang terang azan. Ada ancaman Nabi kawak. Kam min shaimin laisa lahu min siyam la ju' wal atas. Tanya tu ndak setiap orang nan puasa dapat nak bantu itu tu. Lah situ orang puasa tu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nan dapat dia cuma nawi jo lapar. Bukti dia puasa tu mah li tambah kurus dan itu saja dapat. Abang mako sabok dia itu malam yada qaula ruzi. Karena nyo puasa tapi nang karajo guru nyo lakukan juga. Oleh karena itu sedikit ambo sampaikan khamsatu asya tubatus saum. Ada 5 macam jika di karajon di bulan puasa ndak hado gunanya puasa ada. Pertama al-kizbu baluto. Baik siang maupun malam. Nang kedua ghibah bagunjiang baik siang maupun malam. Nang kedua namimah mau pek. Awak kabaran ke hujan tiba hujan pelasi man. Abeko siapa pelasi jadinya tu. Allah pelasi jadinya. Awak puasa. Nang kampe yaminul ghumus sumpah palsu. Demi Allah tidak ada yang membuat dah. Padahal awak nak melakukan. Awak sedang puasa kerana puasa awak. Nang kalimo nazarah bisahwat. Mencari lawan jenis penuh syahwat. Hari sore sambil menunggu waktu buka, duduk di kerusi muka rumah, baca lihat seorang lalu tu. Anak baca lihat. Tu rusak puasa harinya tu. Jadi Bapak, maka sebelum kita masuk puasa besok, mari kita bersiap diri. Kecik Nabi awak bersiap diri yang paling strategis dan sangat perlu kita lakukan adalah fa'fu wasfahu. Saling memaafkan. Maka saling memaafkanlah awak. Awak berkeluarga, awak bertetangga, kok kamu doa bagian dah ada. Tapi nampil yang pokok ada awak hari masuk hari baik bulan baik. Mari kita saling memaafkan. Apa ada waktu? Yo, tu nang pokok. Jadi supaya ibadah puasa nan bulan kini, nan tahun kini bisa lebih elok, bisa lebih rancak dari puasa nan tahun lalu. Lika setuju apa ibu tuan? Lai alhamdulillah. Jadi tipak de badan diri ambo berdua orang rumah kemari. Kok ada tersinggung karena telantak katurun lah 1 tahun ambo berulang. Ayo minta ambo diagih maaf. Apa dia waktu? Alhamdulillah. Kok di ibu kok dia apa? Sajak dari 3 hari yang lalu lah mau maafkan. Malah kami pakai berdua tu. Amak ke ada bawa kemari. Cie 10 apa minta 100 kami agih. Cie apa minta 10 kami agih. Habis itulah kira-kira. InsyaAllah kalau Tuhan mengizinkan setelah pertemuan kini insyaAllah kita basuh di bulan puasa. InsyaAllah. Demikian banyak maaf. Kasolok padang subuh suak. Tiba situ hari pagi. Wakati sana lah masuk kita mengaji langsung. Baranti. Tiba barang subuh hari pagi. Singgah ke rumah Pak Fauzan. Karena dewa lah berhenti sianan tagak langsung azan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.